Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, anak-anak semua rahimakumullah, bagaimana kabar anak semuanya? Semoga antum semuanya senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Allah mengkaruniai kalian kesehatan secara fisik, kesehatan secara jiwa, kesehatan juga secara akal. Baik, anak-anak semua rahimakumullah, di hari ini kami ingatkan kembali beberapa hal tentang strategi dakwah yang dilakukan oleh para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, di pertemuan yang lalu pernah kami sampaikan pada antum kaitan strateginya, yaitu diantara dengan perdagangan, ya. Jadi bagaimana aktivitas nih. Ini makanya kami sampaikan ya, bahwasanya profesi yang pertama itu adalah sebagai orang dai. Profesi kita yang pertama, apapun juga profesi kita nanti, tapi profesi kita yang pertama adalah dai. Maka para ulama dalam menyebarkan Islam, mereka diantaranya dengan berdagang, tapi tidak sekedar berdagang saja, ya. Ada kasbul aish, ada bagian dari salah satu mata pencaharian berdagang, tetapi tidak ada utama itu untuk berdakwah. Nah, dakwah ini perdagangan, karena adanya berdagang maka harus ada interaksi, ya. Kemudian jalur tasawuf, ya. Tasawuf. Nah, tasawuf. Jadi memang bagaimana kemudian tasawuf itu juga punya peran dalam mendakwakan Islam di Indonesia. Walaupun ada juga sebagian saudara kita yang menolak namanya tasawuf itu, ya. Karena menurut mereka, ya, ada praktek-praktek tasawuf yang keluar dari batas-batas syariat, ya. Nah, tetapi kalau memang terjadi seperti itu, ya, sebenarnya yang perlu dilihat adalah orang yang mempraktikannya itu yang keluar dari batas syariat, bukan menyalahkan tasawufnya, ya, tetapi orang yang keluar dari batas-batas syariat itu yang perlu diluruskan. Kemudian juga di pernikahan, perkawinan, ya, dan nikah yang dilakukan pun juga dalam rangka berdakwah, membangun keluarga yang Islami, ya kan, takwinu baitul muslim, ya, bagaimana bentuk keluarga Islami. Kemudian juga jalur pendidikan. Nah, ini mungkin di antara antum, maka sering kami sampaikan kepada anak-anak, ya, siapa di antara kalian yang kemudian punya ingin, ya, cita-cita untuk menjadi seorang pendidik, seorang pengajar pendidik, ya. Nah, entah itu pendidik dari tingkat dasar sampai ke sekolah tinggi, ya. Terserah nanti potensi antum atau kecenderungan antum dan juga kesempatan atau peluang yang ada di depan antum nanti yang mana gitu. Nah, silahkan antum untuk menjadi para pendidik-pendidik. Kenapa? Karena perubahan itu salah satunya adalah lewat dunia pendidikan, ya. Salah satu cara, ya, untuk merubah adalah dengan dunia pendidikan. Kita sering mungkin pernah membaca buku, ya, yang menginginkan perubahan gitu, ya. Ya memang kita berharap, ya, bahwasanya ke depan nanti ada perubahan, artinya generasi kita akan berubah, ini berubahnya berubah pada arah yang positif. Nah, salah satunya lewat pendidikan. Kemudian juga lewat politik, ya, politik. Maka bagaimana perpolitikan, ya, karena kalau tidak ada yang memperjuangkan politik, maka bagaimana nanti aturan-aturan yang dihasilkan, aturan-aturan yang kemudian menjadi produk dari para anggota legislatif itu. Nah, maka juga, ya, mungkin di antara antum nanti yang kemudian memang masuk di dunia politik praktis, ya, seorang politisi. Nah, ini juga menjadi salah satu langkah untuk dakwah, ya, dakwah di dunia parlemen. Silahkan, kalaupun ada orang menyatakan politik kotor, politik kecil, politik bla 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 yang negatif, itu ya anggapan mereka aja. Atau memang ada orang yang melakukan dalam berpolitik seperti itu, ya, memang kita nggak bisa memungkiri hal itu terjadi, ya, kepada para politisi yang memang seperti itu. Tetapi ketika dalam berpolitik ini adalah
Nah, dalam ranah dakwah, maka tentunya semestinya seorang politisi tersebut menjaga diri baik-baik, menjaga diri untuk tetap menjadi pribadi yang amanah, menjadi pribadi memang untuk memperjuangkan kepentingan umat, kepentingan umat ini. Ini maka seorang politisi juga sangat penting perannya nanti di dalam parlemen. Nah, kita tunggu juga mungkin di antara antum nanti juga ada yang masuk di dunia politik. Kemudian juga di seni dan budaya itu ya. Banyak seni-seni yang kemudian bisa menyebarkan fikroh ya. Jadi ada salah satu langkah untuk nasrul fikroh, menyebarkan fikroh atau pemikiran ini bagian dakwah ya, itu lewat seni. Nah, ada ya film, saya sebenarnya belum melihat sih film-filmnya. Katanya ada film Santri itu ya kemarin ya. Film Santri yang cenderungnya ada yang menilai gini ya, ada yang menilai bahwa filmnya itu cenderung agak liberal gitu ya. Kemudian ada juga yang membuat film sebagai penyeimbang ya, bukan cinta liberal atau apa sama itu judulnya ya. Jadi ada lewat seni juga ya, lewat seni film untuk menyimbangi fikroh-fikroh yang dianggapnya tidak tepat gitu ya. Ini lewat seni juga. Nah, kalau di antara antum yang memang ternyata punya potensi ya untuk kemudian berada dalam seni ya, entah itu lewat nyanyi-nyanyi atau membuat syair ya, lirik lagu yang memang untuk kemudian di situ adalah untuk mengembalikan kepada Islam, mengenalkan Islam ya, untuk berkembang Islam ya silahkan ya. Sampai ke pembuatan film itu dari aspek seni. Nah, ini kan dakwah kan menyampaikan. Nah, maka memang ada tahap perkembangan dakwah Islam di Indonesia ya. Memang tahapan-tahapan perkembangannya yang pertama adalah tahap pengenalan agama. Nah, memang dalam berdakwah kan bagian mengenalkan agama, mengenalkan Islam, ya, mengenalkan Islam kita. Ini loh Islam itu begini gitu. Nah, efek tidak mengenal itu akan menimbulkan suatu sikap yang negatif ya. Jadi kebencian-kebencian orang non-muslim terhadap Islam itu kan yang faktor utama adalah karena tidak mengenal. Nah, jadi memang tahap yang pertama adalah itu mengenalkan Islam. Islam itu begini loh. Nah, gini ya. Islam itu agama yang damai, Islam itu agama yang universal, Islam itu agama yang toleran, Islam itu agama yang menjunjung hak asasi manusia ya. Tetapi hak asasi yang memang dibatasi sesuai dengan aturan dalam Islam ya. Nah, di sini kan bagaimana kemudian mengenalkan Islam itu ya. Sampai kemudian ketika Islam sudah dikenalkan, disebarkan macamnya, nah dan kemudian seseorang sudah mengenal Islam, maka kemudian semestinya masuk ke tahap selanjutnya. Karena dalam Islam kemudian dia sudah KTP-nya sudah Islam ya. Mungkin kalau secara bahasa itu KTP-nya sudah Islam. Tapi kemudian tahap pendalaman agama ini kan juga perlu. Ketika kita sudah mengenal Islam, tapi kemudian bagaimana bisa mendalami Islam sendiri. Nah, ini menjadi fardu ain ya untuk mengenal Islam, mendalami Islam. Ya, mengenal Islam ini. Makanya kan bagaimana diri kita ya mendalami Islam itu apa? Agar kita tidak salah dalam memahami Islam sampai kita salah dalam melaksanakan atau mengekspresikan atau mengimplementasikan keislaman dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kepahaman kita terhadap Islam yang tidak tepat. Maka perlu pendalaman, ya, pendalaman dalam memahami agama itu sendiri. Nah, ini dari proses dari Islam yang tersebar di Indonesia ya, itu kan cukup deras ya, cukup kuat, sehingga Indonesia ini ya, yang dulu disebut Pulau Nusantara ini ya, menjadi Muslim yang ya, termasuk mayoritas ya. Di agama Islam di Indonesia ini menjadi agama yang sangat mayoritas, padahal jumlah penduduknya itu termasuk terbesar sedunia nomor 4 kalau nggak salah ya. Jadi penduduk Indonesia itu termasuk populasinya itu terbesar sedunia keempat. Kalau itu coba bisa dicek yang terupdate. Nah, ini dari pendalaman kemudian ada tahap pengembangan intelektualitas nih ya.
Jadi kemudian muncul ya para intelektual Muslim. Nah, ini tentunya menjadi ya tahapan dalam dakwah di Indonesia bagaimana kemudian umat Islam bisa mencapai pada tingkat intelektual, sehingga seorang Muslim yang memang progresif, seorang Muslim yang kemudian benar-benar ketika slogan Islam adalah solusi, ya memang Islam memberikan solusi. Dengan apa? Dengan menjadikan Islam menjadi ruh, menjadi jiwa ya dalam memahami dan juga dalam mencari sebuah solusi dalam berbagai halnya yang berkaitan dengan kehidupan. Nah, ini kajian-kajian keislaman terus dilakukan ya. Bahkan sekolah-sekolah tinggi Islam juga terus terus dikembangkan ya. Sekolah tinggi Islam ini bagian dari tahap bagaimana pengembangan intelektualitas. Maka seperti nanti kita bermimpi nanti kita punya ya sekolah tinggi sampai universitas ya, universitas Islam gitu ya, Ihsanul Fikri gitu. Nah, kira-kira siapa nanti yang mengisi ya? Kira-kira siapa nanti yang kemudian berada di situ, berperan di situ? Ya, saya berharap sih salah satu di antara antum nanti yang kemudian berperan di situ ya. Universitas Ihsanul Fikri, Universitas Islam Ihsanul Fikri atau apa Universitas Ihsanul Fikri gitu ya. Yang mana berbagai macam jurusan, berbagai macam fakultas ya, tetapi ruh dakwah, ruh keislaman itu menjadi yang pertama. Nah, ini ya. Kemudian arah pembaruan ya, at-tajdid itu ya, pembaruan. Memang bukan berarti pembaruan itu meninggalkan sesuatu yang lama, tetapi bagaimana aturos ya, jadi ilmu yang klasik gitu ya, itu menjadi pijakan untuk kemudian melangkah pada sesuatu yang lebih sesuai dengan kondisi zaman ya. Artinya bagaimana konteks saat ini. Nah, maka ada slogan juga al-muhafadzah al-qadim as-sholih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Ya, yang artinya al-muhafadzah al-qadim as-sholih yaitu senantiasa menjaga tradisi-tradisi atau hal-hal yang memang tradisi lama ya, yang memang soleh, yang memang masih cocok gitu kan, yang masih sesuai ya. Kemudian wal akhdhu bil jadid al-aslah, kemudian mengambil sesuatu yang baru, yang mana yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Nah, karena perkembangan zaman terus berubah ya kan, persoalan-persoalan terus berubah ya, maka diperlukan suatu tajdid ya, pembaharuan dalam menyikapi berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan yang dilalui saat ini. Nah, maka di situ adanya tajdid pembaruan. Nah, kemudian tahap kematangan intelektualis ini. Tahap kematangan intelektualitas. Nah, ini menjadi impian kita bersama. Bagaimana ya umat Islam ini mencapai pada tahap kematangan ya. Kematangan. Jadi secara intelektual itu benar matang. Nah, ini menjadi harapan, menjadi impian. Nah, sehingga ketika umat Islam ini benar matang dari aspek intelektual, maka tidak bisa kemudian diadu domba ya, tidak bisa kemudian eksploitasi gitu ya, atau kemudian umat Islam ya sekedar ditipu gitu ya. Kalau sudah sampai tahap kematangan intelektual, insya Allah ya umat Islam akan bersatu, umat Islam akan kokoh, umat Islam akan menunjukkan jati dirinya ya, yang tidak bisa kemudian dipengaruhi, nggak bisa dibeli, nggak bisa kemudian disuap gitu ya. Orang Islam yang kemudian tidak bisa diajak pada hal-hal yang sebenarnya adalah berujung pada kerugian bagi umat Islam. Ini ketika sampai pada kematangan intelektualitas, maka dia pernah menjadi pribadi yang ideal, pribadi yang berintegritas, sehingga tidak mau dirinya itu dibeli ya, dibeli oleh orang-orang yang sebenarnya berkepentingan untuk menjatuhkan Islam. Baik, itu anak-anak semua rahmatullah. Ini saja ya, kemudian antum baca ya, insya Allah untuk semesteran nanti semester 1 ya sampai bab ini saja ya. Sehingga materi kita memang tidak banyak, hanya berapa materi, saya 4 bab saja. Tetapi bagaimana di situ antum baca ulang-ulang, perlu pendalaman, perlu perenungan, dan tidak kalah penting adalah
uh, planning antum ke depan, bagaimana planning dakwah ke depan. Ini menjadi hal yang penting ya. Jadi harus punya cita-cita, punya visi ya. Visinya adalah bagaimana dakwah itu senantiasa menjadi agenda dalam kehidupan antum ya. Kemudian misi-misinya adalah kalau saat ini mempersiapkan bekal-bekal untuk ke depan dalam berdakwah. Tapi ini semoga Allah memberikan pada kalian semua taufiknya, memberikan